Bab 2811. Sengaja membingungkan orang. Baiklah, langkah selanjutnya adalah mencari tempat itu sesuai dengan metode Master Guru. Erikin mengatakannya dengan santai, dan melambaikan tangannya, kemudian harta yang mirip dengan piringan formasi muncul di telapak tangannya. Bukankah Master Guru Tuan Muda ketiga adalah dewa itu? Jantung Huda Dai tergerak lagi. Dia pernah mendengar bahwa Sando Siong pernah mengangkat Taois naga harimau yang dipuja oleh Sekte Beruang Darah sebagai seorang guru. Anggota Taois naga harimau ini adalah master ramalan dari Sekte Beruang Darah yang bisa melihat meramal. Reputasinya sangat kuat di Gunung Sihir. Ketika dia pertama kali tiba, dia menyebabkan berbagai sekte berebutan untuk mengundangnya. Namun pada akhirnya dia memilih untuk menjadi letnan Sekte Beruang Darah. Mengingat ketika dia pergi ke Sekte Beruang Darah untuk mengikuti upacara, Taois naga harimau duduk tepat di sebelah ketua sekte. Mereka duduk hampir sejajar, dan statusnya sangat tinggi. Apakah Sando Siong datang ke sini hari ini, bukan karena urusannya sendiri, tetapi karena perintah dari dewa itu? Sekarang ketika dia melihat piringan formasi, yang jelas merupakan deduksi ramalan, Huda Dai merasa bahwa tebakannya benar. Kemudian, setelah semua orang melihat bahwa piringan formasi muncul, formasi mengeluarkan suara rotasi yang kuat di bawah kendali Erikin. Tulisan kuno di atasnya mulai berkedip, ia keluar dari tubuh piringan, dan berputar di atasnya. Pada saat yang sama, serangkaian cahaya keluar dari 8 teks kuno ini, dan membentuk serangkaian binatang aneh di sekitar mereka. Banyak di antara binatang dewa ini yang tidak aku kenal, kata Huda Dai. Dia tampak sedikit terkejut. Aku merasakan aura misterius yang mengganggu dunia, apakah kalian merasakannya? Ya, sepertinya ada aura yang belum pernah kita temui sebelumnya, itu terlalu misterius. Para sesepuh juga berbisik, dan agak terkejut. Meskipun dia tidak tahu untuk apa piringan formasi, itu memang penuh dengan momentum. Setelah melihat ini, Erikin tersenyum. Tentu saja, aura cahaya ini tidak ada gunanya sama sekali. Itu hanya teknik pengalihan yang dia buat. Ketika Erikin berada di bintang biru, dia memiliki banyak kontak dengan keluarga Puh. Selain itu, banyak trik numerologi bintang biru pada penggambaran binatang dewa, berbeda dengan yang di daratan dunia dewa. Oleh karena itu, Erikin mencampurkan pola dewa dengan beberapa metode bintang biru dalam ingatannya. Benda-benda ini hanya untuk dekorasi saja, jika mereka masih dapat dilihat keanehnya oleh Huda Dai dan lain-lain, itu berarti ada hantu. Baik, lewat sini. Saat Erikin mengeluarkan Reiki, cahaya pada piringan formasi berangsur-angsur menjadi redup, dan akhirnya berubah menjadi salah satu teks kuno yang menyala. Erikin maju selangkah dan menuju ke arah itu. Semua orang tidak berani bergerak lambat, dan segera bergegas untuk mengikutinya. Tampaknya Erikin sedang mencari sesuatu dengan benda berharga ini. Erikin terus berjalan, dan Huda Dai serta yang lainnya juga mengikutinya dari dekat. Cahaya pada piringan formasi ini sangat aneh, terkadang saat berjalan, cahaya ini akan berubah arah, dan bahkan terkadang kembali dengan arah yang sama. Tetapi semakin dia begitu, kekaguman yang tak terkatakan di hati semua orang semakin besar. Sando Siong, anggota Taois naga harimau, ditambah benda berharga ini. Bahkan jika Erikin terbang dan jatuh dalam waktu singkat, mereka juga akan menerima begitu saja dan berpikir bahwa itu pasti karena sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sambil berjalan, Erikin perlahan mencapai posisi rumah harta karun Partai Hengshan. Jantung Huda Dai berdetak kencang, meskipun dia percaya bahwa Erikin adalah Sando Siong. Tetapi dia tetap masih akan memikirkan apa yang terjadi pada tahun itu. Namun, terhadap seluruh benda berharga di istana,
Eric Kin akan langsung berjalan melewatinya bahkan tanpa melihat sedikit harta karun itu pun. Lepaskan formasi. Setelah waktu selama sebatang dupa, semua orang datang ke tepi partai Hengshan, tetapi arahnya masih mengarah ke depan. Huda Dai mengangguk dengan cepat, dan kemudian menggunakan token ketua sekte untuk membuka celah kecil di formasi. Kemudian semua orang terus bergerak maju. Setelah meninggalkan partai Hengshan, mereka bergerak maju perlahan sejauh 50 mil lagi. Eric Kin akhirnya berhenti di lembah tandus. Pada saat ini, cahaya pada piringan formasi yang melayang di depan Eric Kin semuanya menyala kembali. Itu dia. Eric Kin menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia melambaikan tangannya secara langsung, dan menghancurkan semua rumput liar di lembah. Setelah menyapu bersih area itu, Eric Kin langsung duduk. Kemudian dia melemparkan piringan formasi ke langit, dan pola dewa pun tersebar di sekelilingnya dan membentuk formasi di sekitarnya. Kalian duduklah dalam posisi formasi yang berbeda, duduk melingkar di sekeliling aku, kata Eric Kin. Izin bertanya, Tuan Muda. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita perlu tinggal lama? Melihat Eric Kin membuat formasi, sepertinya ingin melakukan sesuatu, Huda Dai pun tidak bertahan untuk bertanya. Eric Kin pernah mengatakan sebelumnya bahwa itu akan memakan waktu 3 atau 4 hari, tetapi dia masih tidak terlalu peduli. Namun, sekarang tampaknya bukan hanya Eric Kin yang akan tinggal di sini, mereka ke-12 kultivator juga harus tinggal. Jadi, Huda pun menjadi sedikit gelisah. Kenapa? Apakah ketua sekte tidak setuju? Kata Eric Kin dengan tidak senang. Tuan Muda tidak tahu tentang ini. Beberapa hari yang lalu, ada orang misterius yang menerobos masuk ke partai Hengshan. Orang tersebut ingin menyerang gudang harta karun kami, tetapi tidak berhasil. Huda Dai segera menjelaskan karena takut Eric Kin akan kesal. Namun sekarang, semua master sekte kami telah tiba di sini. Aku khawatir jika orang itu datang lagi, partai Hengshan kami akan menderita kerugian besar. Ternyata ada hal seperti itu. Eric Kin mengangkat alisnya seolah-olah terkejut. Aku mengerti, maksudmu kamu khawatir harta di gudang harta karun akan hilang ketika kalian berada di luar. Itu mudah. Yang lain tinggal di sini. Kamu bawa aku pergi memeriksanya dulu. Eric Kin segera berdiri setelah berbicara, dan Huda Dai memimpin di depannya. Awalnya yang dimaksud Huda Dai adalah dia cukup meninggalkan 1 atau 2 sesepuh untuk menjaga di sana saja, tetapi dia tidak berani membantah kata-kata Eric Kin. Keduanya kembali ke partai Hengshan dan berjalan ke tempat gudang harta karun itu berada. Eric Kin melirik tempat itu dengan jijik. Harta apa yang bisa ditempatkan di istana sekecil ini? Setelah mengatakan itu, Eric Kin berjalan ke dalamnya tanpa memperdulikan rasa malu Huda Dai. Di depan gudang harta karun, sesepuh penjaga telah dipindahkan keluar oleh Eric Kin, dan hanya 2 kultivator fase transendensi yang tersisa. Ketika melihat kedatangan Huda Dai, keduanya buru-buru memberi hormat. Dengan adanya setengah pola dewa di sini, tidak heran mengapa pertahanannya tidak ketat dan dapat dihancurkan oleh orang lain. Gudang harta karun sekte beruang darah kami, semuanya dikelilingi dengan 5 pola dewa yang lengkap. Tuan Muda, partai Hengshan kami tidak dapat dibandingkan dengan sekte beruang darah. Dan tetapi di hadapan pemuda-pemuda itu, setengah pola dewa juga masih bisa berguna. Meskipun ia tidak bisa melindungi, setidaknya formasi ini pasti akan bergerak jika seseorang menerobos. Huda Dai tersenyum kering. Eric Kin memandang rendah formasi mereka, dia agak tidak setuju. Dalam bidang lain, partai Hengshan mungkin tidak bisa bersaing, tetapi pola dewa di luar gudang harta karun adalah benda yang diperoleh dengan harga tinggi olehnya pada saat itu. Bahkan wakil ketua Zhang dari sekte Moyun juga pernah memujinya.
Benarkah? Setengah pola dewa ini pasti bisa bergerak. Aku ingin mencobanya. Erikin melirik ke arah pintu batu, lalu mencibir. Kemudian, sebelum Hudadai berbicara, tubuhnya berpindah tempat dan terbang menuju pintu batu. Tuan muda, hati-hati, ada. Hudadai kaget. Erikin tidak memberitahu bahwa dia akan masuk, dirinya Mais belum mematikan formasi gudang harta karun. Pada detik berikutnya, Hudadai melihat bahwa muncul sarung tangan yang terbuat dari sutra spiritual ungu di telapak tangannya Erikin. Bersambung.